pagi Bapak dosen, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Maria Icelima, saya dari kelas 6A3 Ilmu Pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Dionisia Dalima Siti, saya dari kelas 6A3 Ilmu Pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Maria Dinda Puja, kelas 6A3 Ilmu Pemerintahan. Perkenalkan, nama lengkap saya Noviani, kelas 6A IP. Baik, soal pertama, mengapa Aceh, Yogyakarta, Papua, dan Jakarta disebut sebagai daerah khusus? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab soal mengenai daerah istimewa di Aceh. Daerah istimewa Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberikan wewenang otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk provinsi ini sekitar 5.274.871 jiwa. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Bangala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan soal mengenai daerah istimewa Yogyakarta. Pemerintah telah menetapkan Yogyakarta menjadi daerah istimewa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah istimewa Yogyakarta. Undang-undang ini telah mengalami perubahan beberapa kali. Terakhir, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta sebagai payung hukum. Menurut undang-undang ini, keistimewaan yang dimiliki oleh Yogyakarta berlandaskan sejarah pendirian negara dan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daerah keistimewaan Papua. Papua adalah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia. Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Pulau Papua. Sejak tahun 2003 dibagi menjadi 2 provinsi, dengan bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat. Provinsi Papua memiliki luas 24.037 km per kubik dan merupakan provinsi terbesar dari terluas pertama di Indonesia. Saya akan menjawabkan daerah khusus Jakarta. Jakarta mengucapkan bahasa Indonesia atau secara resmi bernama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, singkatnya DKI Jakarta atau Jakarta Raya, adalah ibu kota negara dan kota besar di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status tingkat provinsi. Jakarta terletak di posisi bagian barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama, diantaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi telah bergulir sejak tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan tahun 2001 negara Republik Indonesia telah memasuki era otonomi daerah. Namun, realisasinya hingga kini masih membutuhkan beberapa penyempurnaan. Desentralisasi sebagai sebuah model penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
yang kini masih terus berproses. Mempunyai berbagai macam model atau jenis, desentralisasi otonomi daerah dan pembangunan merupakan permasalahan yang erat kaitannya satu sama lain yang kini tengah diimplementasikan di seluruh penjuru tanah air. Desentralisasi adalah sesuatu yang terlepas dari pusat. Tujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan maupun pengentasan kemiskinan di daerah. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah yang juga merupakan bentuk demokrasi dari pemerintahan daerah. Desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis desentralisasi. Yang pertama, desentralisasi pasar. Desentralisasi pasar melibatkan pengalihan tanggung jawab terhadap pasar dari publik ke sektor swasta, termasuk bisnis dan organisasi non-pemerintah. Desentralisasi pasar mungkin melibatkan reformasi hukum konstitusional serta pengesahan undang-undang baru. Yang kedua, desentralisasi lingkungan. Dengan desentralisasi, pemerintah bisa lebih mengontrol hutan, air mineral, satwa liar, dan sumber daya lain yang dimiliki. Pelimpahan kendali kepada pemerintah daerah atau lokal terbukti merupakan cara yang efektif untuk menangani masalah seperti penggunaan lahan ilegal, zonasi, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan desentralisasi. Sistem desentralisasi diterapkan bukan tanpa maksud, melainkan ada tujuan yang ingin dicapai. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, perbaikan sosial ekonomi daerah. Tujuan desentralisasi yang pertama adalah untuk memperbaiki sosial ekonomi di daerah melalui penerapan berbagai program pemerintah. Yang kedua, mencegah pemusatan keuangan. Tujuan desentralisasi berikutnya adalah dapat mencegah pemusatan keuangan. Seperti yang banyak orang ketahui dari adanya sistem desentralisasi, maka pemerintah pusat melimpahkan pengelolaan keuangan kepada pemerintahan daerah. Yang ketiga, bentuk demokrasi pemerintahan daerah. Tujuan desentralisasi selanjutnya adalah untuk membentuk demokrasi pemerintah daerah. Melalui penerapan sistem desentralisasi, pemerintah berharap masyarakat juga turut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Baik, saya akan menjelaskan contoh desentralisasi. Desentralisasi politik pemerintah daerah yang membantu agar pekerjaan lebih efisien dan cukup yang lebih meluas. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 5 telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih.